Halo semuanya. Wah. Oke. Kali ini kita pick a card reading ya, pilih kartu. Jadi energinya tetap general ya, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa, terbolak-balik. Ini timeless ya, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Oke. Jadi aku udah siapkan 3 kartu ya. Entar pilih sesuai intuisi, sesuai kata hati kamu ya. Jadi kali ini temanya, judulnya tentang siapa yang mengingat kamu saat ini. Oke. Kita clarify energi siapa yang mengingat kamu saat ini. Oke. Aku bakalan bikin pilihan kartunya. Tapi saran aku nonton aja setiap isi pilihan kartu ya. Mana tahu energi kamu ada di kartu yang nggak kamu pilih, atau ngacak ya, random, karena ini general. Bisa juga setiap kartu berhubungan ya. Berkaitan. Nah gitu. Ini pile 1. Oke. Pile 2, pile 3. Ya, silakan dipilih. Ini nomor 1. Oke, this is number 1, nomor 1. Ini nomor 2, nomor 2. Ini nomor 3 ya, number 3. Oke, 1, 2, 3. Yang butuh waktu lama buat memilih, pause aja videonya ya. Oke. Yang udah ready kita langsung aja. Baiklah, ini disimpan dulu ya kak. Oke. Ya, langsung aja. Kita mulai dari pile 1 pilihan pertama. Ini yang milih nomor 1 ya. Kita lihat siapa yang mengingat kamu saat ini. Wah. Ini ada tentang belief ya. Belief itu percaya. Aku rasa orang yang mengingat kamu saat ini tuh orang yang ngerasa kamu dapat dipercaya, kamu bisa diandalkan. Ya mungkin kamu sering memperhatikan dia, mensupport dia, atau ngebantu ya. Jadi kamu bisa dipercaya. Dan apa ya, mungkin kalian udah sering ngobrol, bahkan cerita-cerita kayak curhat gitu ya. Dia percaya sih sama kamu gitu. Oke. Ya, kita lihat tarotnya ya. Siapa yang mengingatmu saat ini? Oke. Hehe. Ini ada kartu Ten of Wands. Ya, disinilah. Oke. Ini ada Seven of Wands, Four of Pentacles. Oke, ada Three of Cups, King of Cups, dan wow, Nine of Pentacles. With you, ada Virgo, Taurus, Capricorn ya. Leo, Aries, Sagittarius. Ini yang kuat adalah Cancer, Pisces, Scorpio ya, water sign.
Tapi kita lihat lagi nanti. Mungkin ada zodiak lagi nanti yang muncul ya. Jadi ini yang mengingat kamu saat ini. Sebenarnya orangnya keras ya. Tapi dia cinta sama kamu. Dia sayang sama kamu ya. Walaupun kalian mungkin hubungannya, relasinya biasa aja. Di sini ada yang kayak cuma deket gitu, cuma teman, cuma sekedar rekan aja, atau ya hubungan kalian gak jelas. Tapi sebenarnya dia udah jatuh cinta sama kamu. Kenapa dia jatuh cinta sama kamu? Karena kamu bisa dipercaya, kamu bisa diandalkan. Beberapa kalian banyak, ya kayak aku bilang tadi ya, memberi perhatian. Ada yang ngebantu, mungkin kamu selalu ada buat dia. Ada yang bantu cuan ya, bantu duit. Karena orang ini sebenarnya banyak bebannya ya, banyak pikirannya. Dia orang yang banyak masalah gitu, tapi dia stay cool ya. Dia ngerasa sebenarnya gengsi juga sih, ngaku kalau dia tuh punya banyak masalah gitu. Jadi dia tuh lebih kayak nunggu inisiatif kamu, inisiatif untuk perhatian sama dia gitu ya. Ini bisa vice versa. Terus dia ngerasa kamu tuh sosok yang dewasa, kamu mandiri juga sih. Beberapa kalian orangnya stabil ya, stabil secara emosional ataupun materi. Jadi dia seneng banget sama kamu ya, makanya dia ingat sama kamu. Bahkan ini ada yang kondisinya lagi terpuruk ya, lagi butuh support, butuh perhatian, tapi yang paling dia butuh itu semua dari kamu. Gitu. Itu sih. Kita lihat lagi. Wah, ini ada God, ada the devil, ada the hermit. Ten of Cups, Ten of Swords, and then Eight of Pentacles. Libra, Gemini, Aquarius ya. Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn. Yang kuat Virgo, Scorpio, dan Capricorn ya. Bisa energi aja. Ini beberapa kalian tidak berkomunikasi ya. Ada yang sudah ya udah nggak ketemu, tidak lancar komunikasinya, udah nggak silaturahmi mungkin gitu. Ini orang sebenarnya ada toksiknya ya. Bisa dia orangnya egois gitu, keras kepala kayak yang aku bilang ya. Terus dia addiction, ketergantungan terhadap sesuatu. Bisa ketergantungan sama keluarga, sama teman, atau ketergantungan sama egonya, candu sama egonya itu. Tapi ada juga di sini kalian dealing sama orang yang ya dia memihak keluarga, atau dia udah punya keluarga gitu, udah sama yang lain. Jadi apa ya, aku sih ngerasa ada sesuatu ya yang membuat kalian itu kayak berkonflik. Ini bisa karena dianya terlalu egois mungkin ke kamu ya. Jadi kamu merasa ya udahlah, bebasin diri gue dari orang toksik ini gitu. Karena ya bisa aja dia yang memblok, atau ya dia yang nggak mau komunikasi dengan kamu. Jadi ini orangnya apa ya, dramatis sih sebenarnya. Banyak banget dramanya. Misal kalau kamu nggak banyak inisiatif lagi ke dia, nggak mau support dia lagi gitu, atau ya kamu nggak mau berkorban lagi sama dia, dia langsung kayak marah gitu. Atau kalian kalau misalnya ada masalah aja, dia langsung kayak membatasi dirinya, nggak mau komunikasi ya. Tapi apa ya, aku ngerasa
Kalau nggak komunikasi, dia jadi kayak makin kesel sebenarnya. Dia merasa, ya gue udah ketergantungan nih sama lo ya. Makanya nih ada tentang candu, addiction ya. Dia sebenarnya ketergantungan sama kamu. Kayaknya dia nggak bisa berhasil di hidup ini kalau kamu nggak ada. Ya, terlepas dari kekurangan, kelebihan kamu, dia butuh orang seperti kamu sebenarnya. Makanya kalau kamu nggak ada, dia berantakan, amburadul gitu. Kayak banyak masalah. Ada yang punya masalah finansial, masalah keuangan, kerjaan, studinya, atau sama keluarganya, seperti itu. Ini ada di antara kalian udah lama kenal ya. Ada yang kenalnya dulu kecil, pas sekolah, pas kuliah, atau kerja gitu. Udah lama sih aku lihatnya. Dan apa ya, aku sih ngelihat dia ini orang yang sering kamu kepoin juga di tarot ya. Ya aku ngerasa energinya gitu. Kamu sering cek energinya di tarot. Karena gimana ya, dia nggak mau komunikasi gitu. Mungkin ya dia lagi fokus kali memperbaiki hidupnya, lagi banyak masalahnya gitu. Cuma ya meskipun dia sibuk sama dunianya, tetap aja dia ingat sama kamu. Bahkan dia ngerasa kayak, kok gue ketergantungan ya sama lo gitu. Apa gue komunikasi aja, terus gue minta bantuan sama lo, gue cari perhatian sama lo gitu. Tapi ada juga beberapa dari mereka merasa kayak, udahlah gue berjuang aja sendiri gitu. Gue mau buktiin sama lo kalau gue bisa mandiri gitu. Tapi yang jelas ya, dia bahagia sama kamu. Dia ngerasa kamu bisa diandalkan, bisa dipercaya. Makanya dia ingat sama kamu ya. Ingat banget gitu. Beberapa dari mereka selain ketergantungan sama kamu ya, dia juga punya sexual attraction sama kamu ya. Mungkin karena kamu tuh cantik, kamu mungkin ganteng, seksi gitu. Dia suka sama body kamu, fisik kamu ya. Mau kayak gimana pun bentuk tubuh kamu, dia suka gitu. Ada nafsunya sama kamu ya. Gitu. Kan nafsu itu gimana ya? Nggak harus body kita bagus, enggak. Memang dia berhasrat aja sama kamu. Gitu. Kita lihat lagi ya. Okay, ini ada it's time to release negativity. Personal issue needs resolution. Don't let pride get in your way. Bring love into the situation. The end of a talk cycle approach. Oke. Ini yang kuat Capricorn ya. Scorpio, Aquarius, Leo, sama Cancer. Wah. Oke. Jadi di sini aku lihat orang ini lagi healing sih. Healing itu bisa juga menenangkan batinnya, bisa juga lagi proses introspeksi diri, mau memperbaiki diri. Ada personal issue ya. Dia punya isu internal dari dalam dirinya gitu. Bisa tentang egonya yang tinggi, terlalu menjaga harga diri gitu. Cuma untuk menghadapi orang seperti ini nggak usah ikut-ikutan ego ya, karena aku rasa dia mau sih menghampiri kamu lagi gitu. Dia mau hubungi kamu gitu. Tapi ya bring love into the situation ya. Tetaplah ramah sama dia. Tetaplah menunjukkan cinta dan kasih sayang kamu ke dia. Kalau dia ngomongnya rada-rada basa-basi, gengsi, ya nggak usah ikutan gengsi gitu. Jadi kalau dia hubungi kamu ya welcome aja,
tetap ramah ya. Karena aku rasa orang ini nggak bisa sih jauh dari kamu terlalu lama ya. Dia mau kemana aja juga kayaknya ujungnya nyari kamu lagi seperti itu kak ya. Jadi aku baca apa ya, mungkin angka ya, angka ini bisa berkaitan sama dia atau kamu, kalian, atau beberapa aja. Ada angka 9, ada 3, ada 10, ada 7, ada 4, ada 13, 8, 10 ya, muncul lagi ya. Terus ada 9 lagi, ada 15. Kemudian ada 5. Lalu 28. Kemudian 21 ya. Ya, 21, 26, 12. 11 ya, ada twin flame di sini. Terus ada ini tuh berapa ya? 24. Nah, itu ada. Sama 17 ada. 14 sama ini sih ada 30 ya. Oke. Terus 23. Baiklah. Jadi ini dulu ya file 1. Mungkin beberapa aja yang cocok. Bisa vice versa juga. Terbolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, kita lanjut. Ini file 2 pilihan 2 ya. Buat yang milih nomor 2. Oke. Siapa yang mengingat kamu saat ini? Ini ada kartu Embrace Your Sensitivity. Mungkin kalian ada di link sama orang yang sensi ya. Bisa sensitif, baperan, sensi, atau emosi gitu. Mudah emosi orangnya ya. Emosionalnya nggak stabil, seperti itu. Terus aku ngeliat dia ngerasa kamu tuh orang yang peka gitu. Dia ngelihat kamu peka banget, perasa. Mungkin dia nggak banyak ngomong juga kamu kayaknya ngerti. Atau kamu orangnya inisiatif gitu ya, tanpa dia minta. Kamu memberikan cinta kasih sayang, dan ya hal-hal yang membahagiakan, menceriakan hari-harinya. Wah. Okay. Two of Cups. Ya, di sini. Page of Cups. Knight of Cups. The Emperor. Wah, the Lovers. Three of Wands. Okay. Aries, Leo, Sagittarius ya. Cancer, Pisces, Scorpio. Yang kuat Aries sama Gemini ya. Libra juga ada di sini. Bisa energi aja, nanti kita lihat lagi zodiaknya ya yang muncul. Jadi yang mengingat kamu saat ini tuh aku ngerasa ini strong connection ya. Koneksi kamu sama dia kuat banget ya. Kalian mungkin ada yang soulmate atau ini twin flame. Jadi ya gitu, vibrasinya tinggi. Ini energinya luar biasa. Apalagi kalau twin flame.
ada beda kedewasaan di sini ya. Mungkin kamu dewasa atau vice versa. Ada di sini yang belum dewasa gitu. Ada adik-adik gitu ya. Aku lihatnya. Jadi dia ngerasa kamu tuh pengertian gitu. Kamu ngertiin dia banget, kamu peka. Ini orangnya gede gitu sih. Itunya apa ya? Ininya yang gede. Pride-nya. Nah, pride itu kayak gengsi, harga dirinya tinggi. Jadi bisa aja ini ada kaitan ke file 1 tadi ya. File 1, file 2 mungkin ada hubungan. Jangan-jangan ke file 3 juga nanti ada gitu. Jadi ini orangnya luar biasa sih. Pride-nya gede banget. Selalu ngejaga harga diri. Dia tahu dia punya chemistry, punya koneksi yang kuat sama kamu. Tapi dia denial. Dia kayak nggak yakin. Dia kayak ngerasa enggak lah. Masa gue suka sama lo, masa gue cinta gitu. Mungkin kalian punya perbedaan gitu ya, atau ya ini bisa aja kalian udah punya hubungan atau relasi yang jelas gitu ya, tapi dia bingung gitu mau maju ke kamu, kayaknya sulit gitu. Dia ragu, mau mundur juga dia ngerasa sakit, seperti itu ya. Ini ada yang punya pilihan lain, punya orang lain. Mungkin ya karena itu juga sih dia ragu. Tapi dia senang banget sama kamu karena kamu peka, kamu perasa, kamu penyayang. Beberapa kalian ini banyak banget ya yang ngasih perhatian, overgiving bahkan ya. Mungkin banyak hal-hal yang pernah kamu berikan ke dia. Jadi ya, ini bisa apa aja sih yang kamu lakukan ke dia. Aku rasa sebenarnya itu service yang luar biasa juga gitu. Cuma nggak balance ya, nggak seimbang. Dia selalu mementingkan dirinya sendiri, kalau ya dia pasif jadinya gitu. Dia selalu ya bersikap bahwa kayaknya kamu aja yang perlu berjuang di relasi ini, koneksi ini gitu. Dia membiarkan kamu berjuang sendirian. Kalau dianya sih ragu, dia kayak nggak yakin gitu. Ada sesuatu sih ini kayaknya ya, bisa ada yang lain atau kalian berbeda. Makanya dia cuek gitu ya, kayak ya nggak mau berjuang. Kita lihat lagi. Oh, ini ada kartu Queen of Swords. Seven of Swords, Ace of Pentacles, Four of Cups, Five of Pentacles, dan the Fools. Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Oke. Jadi apa ya? Aku ngerasa kalian beda ya. Entah memang karakter kalian beda, pola pikir beda, latar belakang keluarga beda, atau ya ada perbedaan yang krusial ya, kayak beda agama, beda suku, beda usia, beda status. Ada yang kayak gitu. Jadi entah di pihak kamu atau di pihak dia itu kayak ya nggak setuju lah gitu. Makanya dia ragu. Mungkin ada yang mengendalikan dia. Yang mengendalikan dia itu bisa aja orang tuanya, atau ada teman, atau ada orang lain, seperti itu. Itu sih. Tapi ya yang pedihnya itu dia udah tahu nih kalian tuh beda banget, kontras banget gitu ya. Mungkin kamu juga orangnya dewasa banget, dianya enggak gitu. Tapi udah tahu beda gitu, dia nggak mau berjuang, dia malah manfaatin kamu gitu.
Jadi itu ya yang menyakitkannya. Maksudnya ya gitu. eh Dia sulit berkomitmen sama kamu. Dia merasa bahwa ya gue nggak bisa sesuai dengan apa yang lo mau gitu. Gue orangnya ya pasif aja. Gue nggak mau action. Kita kayaknya nggak cocok gitu. Kita beda. Atau ada yang kendalikan dia, pengaruhin dia gitu, ya. Jadi dia itu ya mungkin dekat dengan kamu selama ini ya karena dia merasa ada profit gitu, ada keuntungan. Dia ngerasa kamu tuh bisa dimanfaatkan. Kalian itu kayak yang milih file 2 ini punya kebaikan yang tak terhingga untuk dia, ya. Mungkin banyaklah hal yang kamu lakukan ke dia dan itu kan menguntungkan dia. Karena kamu membawa keuntungan, ya udah dimanfaatin gitu, ya. Ini orangnya childish sih sebenarnya. Dia sulit mencintai dengan cara dewasa. Jadi ya dia mau memenangkan egonya aja, mementingkan dirinya sendiri. Sampai akhirnya dia stuck sih. Jadi kalau kalian nggak ketemu, nggak komunikasi ya, terutama di saat kamu udah membiarkan dia, sebenarnya dia kehilangan gitu. Jadi kak, kalau kamu tuh biarin dia, cuekin dia, lepasin dia ya, bisa aja sih di awal dia kayak santai, slow aja gitu. Karena kalian beda juga, dia ngerasa kurang cocok sama kamu, atau ada yang lebih pas sama dia gitu. Tapi kayak dijalanin kok ngerasa kehilangan kamu. Seperti itu sih. Terus dia udah tahu nih kehilangan kamu ya, tapi dia nggak menyelesaikan masalah. Kayak susah banget berjuang buat kamu. Jadi dia merasa kayak ya udahlah, ya seolah-olah nggak ada terjadi apa-apa di antara kalian. Padahal dia ini sebenarnya kan harus menebus kesalahan gitu. Jadi kalau dilihat dari hati nuraninya sebenarnya dia pengen minta maaf. Cuma karena keadaan dia nggak bilang maaf ya. Atau karena egonya itu. Ini kartu your commitment is being tested. A new start beginning. A new start is coming. Conclusion are within reach. So the world the real you. Balance spirituality and practically. Ya. Ini yang kuat Pisces. Aquarius, Cancer juga kuat ya. So, kayaknya memang ada yang lain ya. Ada pihak lain. Bahkan mungkin udah ada yang punya orang lain. Jadi ya sebenarnya mungkin beberapa kalian tuh memang bertemu dengan dia atau berkoneksi dengan dia itu ya itu sekedar kayak pelajaran hidup aja ya. Mungkin melalui dia kamu diuji untuk lebih dewasa, lebih bijak mengendalikan diri gitu. Terus aku ngelihat ada juga beberapa kalian ini twin flame-nya bisa suatu saat nanti union, bisa bersatu. Tapi dia harus mengikuti vibrasi kamu. Jadi kalau kamu melihat seseorang ini kayak mengikuti energi kamu, semakin spiritual, sudah tahu jati dirinya, sudah bisa menentukan pilihan dalam hidupnya, sudah tahu tujuan hidupnya, misi jiwanya. Ya, kalau dia udah spiritual seperti kamu, mengikuti energi kamu, ya, ini ada kemungkinan kalian bisa bersatu, gitu. Tapi itu ya nggak mudah sih, mungkin butuh waktu yang lama. Karena twin flame ini sebenarnya koneksi yang banyak misterinya juga gitu ya. Banyak banget misterinya. Kadang kita ngerasa seperti pelajaran hidup aja, tapi kok dijalanin kayak
ada aja gitu petunjuk atau peluang kayak bisa bersatu gitu. So ya, ini hikmahnya kalian bisa semakin mempertajam intuisi, melihat petunjuk dan kode-kode dari semesta, terus mendekatkan dirilah sama yang maha kuasa supaya lebih peka, lebih itu tuh, embrace your sensitivity ya. Semakin spiritual kita, semakin tinggilah sensitivitas kita. Jadi semakin peka lah sama petunjuk dari Tuhan dan semesta. Seperti itu. Itu sebenarnya membuat langkah kaki kita supaya nggak salah arah, supaya kita yakin kayak gitu ya. Ini ya bagus sih, strong connection, kuat banget koneksinya. Jadi apa ya, angka. Nah, aku baca angka ini berkaitan dengan dia atau kamu atau kalian atau beberapa aja. Ada angka 2, ada angka 3, ada angka 7, ada 4, ada 6, ada 5 ya. Ada 12, ada 9, 10 ada ya, 7 muncul lagi 7, terus ada 11. Nah, berarti twin flame ada di sini ya. Mirrornya natural, alami, memang semesta mengkoneksi kalian di vibrasi yang sama ya. Terus di sini ada angka 9, udah nggak sih? Nah, 9 ya. Ada 10, oke. 13, terus 23. Kemudian berapa ya? 19 ada ya. 25 ada. 22, 26, 31 ada ya. 8 ada. Kemudian 18 ada juga di sini. Kemudian 27 itu ada ya. 24, 28. Oke, jadi ini pile 2, mungkin beberapa aja ya yang cocok. Vice versa juga bisa terbolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Halo. Ini pile 3, pilihan ketiga ya. Yang milih nomor 3. Oke, siapa yang mengingat kamu saat ini? Ini ada kartu Notice the Blessings. Ini seseorang yang sebenarnya dia ingat kamu tuh karena dia merasa beruntung ya. Dia merasa terberkati, udah pernah kenal orang kayak kamu ya. Mungkin banyak hal positif yang kamu berikan sama dia, banyak hal positif yang kamu lakukan ke dia, jadi dia ngerasa bersyukur ya. Sebenarnya seperti itu ya. Mungkin kamu ngerasa dia tidak terlalu apresiasi, tapi ya dalam hatinya dia sangat-sangat merasa bersyukur sudah kenal orang seperti kamu. Oke, kita lihat syaratnya. Wah. Oke. Two of Swords, the Empress, Seven of Pentacles, Nine of Swords,
Wah, Six of Pentacles dan ada Page of Pentacles ya. Baiklah, mau naruh. Ini ada Taurus ya, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Yang kuat Libra sama Taurus. Bisa energi aja. Oh, ada Aries, Leo, Sagittarius. Tapi nanti kita lihat lagi ya energinya. Mana tahu ada zodiak lain yang muncul. Jadi yang mengingatmu saat ini orang yang defensif sama kamu ya, sudah cuek sama kamu, atau dia nggak mau lagi komunikasi dengan kamu, gitu ya. Dia membatasi diri nih, entah karena ada sesuatu, entah konflik kalian. Dia nggak komunikasi dengan kamu, entah ya di blok gitu, dia ngeblok kah atau vice versa. Dia nggak mau terhubung sama kamu di sosmed, ada yang hapus kontak, hapus nomor, seperti itu ya, beberapa. Ini kalian sebenarnya bermasalahnya udah lumayan lama, ada yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu. Dan ya aku bisa bilang ini relasi atau koneksi yang gak seimbang. Mungkin terlalu banyak kali effort kamu ke dia. Mungkin kamu udah terlalu sabar sama dia, atau banyak berkorban sama dia gitu. Gak seimbang. Jadi ya semesta kayak membuat kalian itu berkonflik gitu, supaya kalian itu jaga jarak dulu ya. Karena aku rasa kamu udah berusaha semaksimal mungkin juga, orang ini kayaknya sulit berubah gitu. Tapi ya dia mengingat kamu. Kenapa dia ingat sama kamu ya? Karena dia ngerasa kamu orangnya sabar, kamu dewasa banget, bijak banget ngadapin dia. Makanya ini ada kaitannya sih ke pile 1-2 ya. Jadi pilih kartu itu sebenarnya pilihan pertama sampai terakhir itu bisa aja ada kaitannya. Karena ini general ya. Ini beberapa kalian dealing sama orang yang kekanak-kanakan ya. Ini ada yang relasinya biasa, kayak rekan kerja, rekan studi gitu. Ada yang deket doang, teman. Ada juga sih yang punya semacam komitmen gitu ya. Tapi ya itu sih tidak seimbang. Pengorbanan kamu terlalu banyak, jadi dia terlalu egois gitu. Apa ya? Aku ngelihat ini orang yang dia terlalu banyak pasif, mungkin terlalu banyak diam, atau dia orangnya sulit terbuka ke kamu gitu. Bisa dibilang cuek sih iya gitu, dan suka menggantungkan masalah ya. Misal kalian bahas sesuatu nih, nanti di pembahasan kalian itu ada drama, dia langsung kayak orang yang ya ngambek gitu mungkin, atau nggak mau komunikasi lagi sama kamu, seperti itu. Childish sih ya, ini kekanak-kanakan orangnya. Kalian itu beda banget sih sebenarnya kalau aku lihat ya. Ini beberapa kalian udah banyak pengalaman, mungkin kamu udah pernah kali sama orang lain. Jadi kamu lebih wise, lebih bijak menghadapi orang yang kekanak-kanakan ini gitu. Jadi ya sebenarnya ya, dia tuh selalu berharap kamu mengerti dia, tapi dia nggak banyak bicara. Ya oke lah dia mau bicara, tapi kayak nggak jujur gitu ya. Coba kita lihat lagi. Oke, ini ada Hangman, Page of
Swords. Three of Swords, Eight of Wands, Justice, the Tower. Oke. Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius ya. Ini yang kuat Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Aries, Taurus, Capricorn ya, itu yang kuat. Jadi kelihatan sih kamu dealing sama orang yang immature, dia belum dewasa kak ya. Berapapun umurnya kayak gitu, susah banget diajak kerjasama untuk memperbaiki relasi atau hubungan kalian gitu. Jadi apa ya, aku ngerasa ya dia udah bikin kamu sakit hati, kecewa. Bisa vice versa. Ada juga di sini tentang orang lain ya. Orang lain ini bisa siapa aja, bisa dari keluarga, dari teman, atau memang dari ya ada yang punya hubungan sama orang lain gitu. Jadi dia punya pilihan lain selain kamu. Dia punya pilihan lain, dia ngerasa kayak ya kamu nggak satu-satunya gitu. Jadi kalau kita nggak enakan, ya gue diem aja. Tapi gue stalkingin media sosial loh. Nah dia kayak gitu kak ya. Jadi jangan kamu kira dia tuh pasif, diam. Bukan berarti sih dia nggak mikirin kamu. Dia mikirin kamu kok ya. Dia inget terus sama kamu. Makanya dia mau stalking, mau cari tahu kamu di media sosial. Rajin banget dia stalking medsos kamu ya. Entah pakai akun palsu lah, atau ada cara dia gitu untuk bisa lihat kamu di media sosial. Jadi ya mungkin semesta memisahkan kalian, entah untuk sementara, untuk saling introspeksi diri, atau ya semesta mau dia membayar karmanya dulu. Jadi semesta itu kayak ya gila-gilaan banget sih membuat dia tuh supaya belajar dewasa. Aku rasa banyak banget ya hal-hal yang mengagetkan terjadi di hidup dia, terutama saat nggak berkomunikasi dengan kamu. Jadi orang ini ya, kalau dia nggak komunikasi dengan kamu, ya dia kayak orang yang gimana ya, cuek aja gitu ya. Cueknya kayak ya udahlah gitu. Kalau lu mau sama gue ya lu yang perjuangin gue. Nah childish banget, kekanak-kanakan. Jadi kalau kamu menyerah ya dia biarin kamu aja gitu, tapi dia tetap memantau, memperhatikan kamu, entah di media sosial atau di mana gitu ya. Dia masih cari tahu kamu. Jadi kalau ada orang lain, entah di pihak kamunya, dia sakit hati gitu. Dia ngerasa kayak kok tega sih lo sama yang lain gini-gini. Nah itu suatu apa ya, shocking moment yang mengejutkan buat dia. Dia nggak terima kalau kamu bahagia di hidup kamu, atau bahkan kalau sama yang lain dia nggak ikhlas gitu. Hancur sih hatinya. Ya itu karma juga buat dia, karena dia mungkin kurang menghargai kamu seperti itu ya. Selama ini dia nggak mengapresiasi kamu, jadi ya semesta membuat kamu tuh terlihat sangat berharga, sehingga dia tuh semakin hari bukannya semakin lupa sama kamu, malah semakin sayang, semakin cinta sama kamu gitu. Dan kalau dia sama yang lain, fokus sama yang lain, tetap aja dia tidak bahagia. Sampai ya dia selalu ditempa sih, aku rasa ya. Hancur-hancuran banget sih dia ditempa terus sama yang maha kuasa, sampai dia benar-benar ya masuk gerbang spiritual gitu ya. Ini ada kaitannya sih ke pile 2 tadi ya, tentang terbangunnya spiritualitas seseorang karena hadirnya kamu di hidup dia. Makanya ini tadi, dia bersyukur kamu hadir di hidupnya. Dia bersyukur kamu pernah ada di hidup dia. Jadi dia ngerti sih kenapa banyak masalah yang dia alami. Oh ternyata
ini semua karma. Nah, dia nyadar gitu, baru dia kayak ya menemukanlah kesadaran spiritual dia, dan dia mau berubah. Aku rasa walaupun belum terlihat ya, tapi kayak kedewasaannya itu udah muncul. Luck is on your side. Okay, don't let your past hold you back. A new romantic cycle begins. Okay, the energy is gaining momentum. Dan ada you're very close to achieving your goal. Ini yang kuat Libra ya, Sagittarius. Terus ada Taurus ya, Cancer, Pisces. Oke, bisa energi aja. Jadi ini orang lama ya, aku rasa kamu tahu siapa dia. Jadi dia ngerasa beruntung sih kak ya, merasa terberkati, pernah kenal kamu ya. Kalau bisa ngomong ya, dia tuh sebenarnya pengen bilang ya, asal lo tahu sebenarnya secara nggak langsung dengan hadirnya lo di hidup gue jadi ke-trigger nih untuk berubah gitu. Maksudnya ya, memang perubahan itu dimulai dari dirinya sendiri, tapi kesadaran itu muncul sejak dia berkoneksi sama kamu gitu. Makanya nih mungkin ada yang ya terlihat kayak karmik, kayak hubungan karma, tapi ternyata twin flame. Cuma twin flame-nya memang menyakitkan ya. Kalian ditempa habis-habisan sama semesta untuk menemukan kesadaran spiritual, lalu kalian mengikuti intuisi, terus mengubah mindset tentang tujuan hidup, misi jiwa kalian gitu. Jadi kalau kamu udah lebih dulu seperti itu ya, dia ngikutin energi kamu ya. Jadi kalau dia udah ada perubahan seperti kamu ya, berarti kalian mirror gitu, kalian twin flame ya. Tapi kalau memang ya kalian dealing sama orang yang terus-terusan toksik ya, gak pernah berubah, ya itu lebih baik jangan izinkan dia ada lagi sih hubungannya dengan kamu. Maksudnya ya, kalau dia belum berubah jangan dulu kamu terima ya. Lihat dulu perubahan dia. Kalau dia benar-benar sudah ada perubahan ke arah positif, baru kamu bisa mempertimbangkan untuk bersama dia atau enggak ya. Dan aku rasa tujuan kamu atau hal-hal yang kamu inginkan itu sebenarnya udah dekat ya, udah dekat banget ya. Misal gini, kamu merasa pengen banget dia berubah ya, itu sebentar lagi sih aku lihat ya, sebentar lagi kamu bisa melihat perubahan dia gitu. Terus bagi kalian yang mungkin ngerasa ingin ada penyelesaian masalah dengan dia, ya dalam waktu dekat bisa dilakukan. Ini bisa dimulai dari kamu atau dari dianya yang tiba-tiba hadir seperti itu ya. Dan ini buat kalian yang mungkin udah banyak bersabar ya, sudah banyak memberikan hal baik, tapi dia nggak ada feedback yang baik ke kamu. Istilahnya kamu udah banyak berkorban ya, banyak memberikan hal baik gitu ya. Percayalah kalau apa yang kamu tanam itu bakalan kamu tuai dalam waktu dekat. Misal kayak ya, kamu udah banyak berkorban sama dia, korban perasaan, korban tenaga, waktu, korban kesehatan kamu, bahkan sini ada yang korbanin uang ya. Ya kalaupun kamu belum merasakan feedbacknya dari dia, kamu bisa mendapatkan feedback itu dari orang lain. Entah rezeki kamu nanti makin nambah, entah dari siapa, kan gak harus dari dia. Entah karir kamu, bisnis kamu, kerjaan kamu makin bagus nantinya, ya. Aku rasa kamu bentar lagi menerima itu semua, ya.
Oke, jadi aku sekarang baca angka. Ini mungkin kaitannya ke dia atau kamu atau kalian, bisa juga beberapa aja ya. Di sini ada angka 2, angka 7, angka 3, 9, 12, 6, 8, ada 11 ya. Berarti mirrornya muncul lagi nih ya. Makanya file 1, 2, 3 kayaknya itu berhubungan ya. Ada mirror dari tadi. Energi twin flame ada. Ada 16 udah ya. Oke. 22 ada. 24 ada 29. 14, 26. Ini tuh 15 ya. 13. Terus ada 5 ya. Oke. Angka 1 ada. Kemudian ini ada 13 lagi ya. Oke. Lalu ini tuh berapa ya? 27. Aku juga lihat ada angka 10 di sini ya. 10. Kemudian ada angka 8. Oke. Sama di sini tuh 23. Udah belum? Ya, 23 ya. Oke, itu beberapa aja mungkin yang cocok. Ini bisa vice versa juga ya. Terbolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Jadi ini file 3. Oke. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.